Sejarah Wali Songo dan asal-usulnya. Agama Islam menjadi demikian populer dan besar namanya di Nusantara tak lepas dari peran Wali Songo. Pada umumnya Wali Songo berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa di abad ke-14. Sejarah Wali Songo dan asal-usulnya. Agama Islam menjadi demikian populer dan besar namanya di Nusantara tak lepas dari peran Wali Songo. Pada umumnya Wali Songo berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa di abad ke-14. Ada 3 wilayah yang menjadi lokasi para wali untuk menyebarkan dakwahnya di Pulau Jawa, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban untuk daerah Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria, di Jawa Tengah dan Cirebon, di Jawa Barat. Zaman Wali Songo menandakan akhir dari dominasi agama Hindu dan Buddha di dalam kebudayaan Nusantara digantikan oleh kebudayaan Islam. Meski banyak tokoh lainnya yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, Wali Songo adalah simbolnya. Mereka juga memiliki andil yang cukup besar untuk mendirikan sejumlah kerajaan Islam di Jawa. Arti Wali Songo. Dalam bahasa Jawa, Wali Songo berarti wali yang 9, menandakan jumlah para wali yang ada 9. Namun, ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa Songo atau Sangat adalah turunan dari bahasa Arab sana yang berarti mulia. Ada juga yang menyebutkan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah kreasi dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim di tahun 1404. Tak cuma berdakwah, ajaran Wali Songo memberikan dampak untuk sejumlah budaya baru di masyarakat Jawa. Seperti kesehatan, bercocok tanam, perdagangan, kebudayaan, seni, kemasyarakatan sampai ke pemerintahan. Nama-nama dan riwayat para Wali Songo. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Sunan Tandes adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah SAW. Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang merupakan kumpulan catatan dari As-Said Bahruddin Ba'alawi Al-Husaini. Lahir di Samarkand, Asia Tengah, Sunan Gresik mempunyai 3 orang istri. Sunan Gresik banyak dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selain dakwah, beliau mengajarkan cara baru bercocok tanam untuk mengambil hati masyarakat kebanyakan, yakni mereka yang tersisihkan pada akhir kekuasaan Majapahit. Krisis ekonomi dan perang saudara saat itu banyak membuat masyarakat Jawa menderita. Sunan Gresik membangun pondokan sebagai tempat menimba ilmu agama di Leran Gresik untuk memenangkan hati masyarakat. Sebagai pelengkap, ia membangun masjid untuk tempat beribadah. Masjid ini adalah masjid pertama di Pulau Jawa dan masih berdiri hingga sekarang. Nama masjid tersebut adalah Masjid Jami, Gresik. Sunan Gresik wafat di tahun 1419 dan dimakamkan di Desa Gapurawetan, Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Riwayat mengatakan bahwa Sunan Ampel adalah anak dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Ibunya adalah seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Meski bukan yang pertama menyebarkan Islam di tanah air, Sunan Ampel dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Ia memiliki pesantren di Ampel Denta, Surabaya yang menjadi pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Setelah wafat, Sunan Ampel dimakamkan di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Semasa hidupnya, Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Pernah mendengar lagu Ijil atau Tomboati yang dipopulerkan oleh Opik? Kedua lagu tersebut adalah hasil karya Sunan Bonang. Untuk menambah unsur Islami dalam lagu-lagu yang digubahnya, Sunan Bonang memasukkan rebab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Oleh sebab itulah ia mendapatkan julukan Sunan Bonang. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Selain Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Kasim yang juga putra dari Sunan Ampel dikenang oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Selain itu Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat umum.
Ia sangat mengedepankan sikap dermawan, kerja keras dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. Wafat di tahun 1522, Sunan Derajat memiliki banyak peninggalan berarti. Di antaranya adalah pesantren Sunan Derajat di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Ia juga meninggalkan gamelan Singgo Mengkok, alat musik yang sering ia mainkan. Kini gamelan tersebut disimpan di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Kudus atau Jakfar Syadik. Berbeda dibandingkan dengan Wali Songo sebelumnya yang pada umumnya langsung menyentuh masyarakat umum untuk menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus memiliki andil yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Perannya adalah sebagai panglima perang, penasihat untuk Sultan Demak, mursyid tarikah dan hakim. Target dakwah Sunan Kudus kebanyakan berada di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Peninggalan Sunan Kudus yang terkenal hingga saat ini adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus banyak dipercaya oleh masyarakat wafat pada tahun 1550. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Sunan Giri adalah keturunan langsung dari Maulana Ishak. Selama hidupnya, ia menimba ilmu Islam dari Sunan Ampel dan bersahabat dengan Sunan Bonang. Peran besarnya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa adalah mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik. Pemerintahan inilah yang selanjutnya memiliki peran sebagai pusat dakwah Islam untuk wilayah Jawa dan Indonesia Timur. Anaknya, Sunan Giri Prapan berhasil menyebarkan Islam hingga ke Lombok dan Bima. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah anak dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Agama Islam ia pelajari dari Sunan Bonang. Dari Sunan Bonanglah ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Kesenian yang kerap ia gunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang suluk. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul adalah hasil karya Sunan Kalijaga. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga. Namanya, Muria, diperkirakan oleh masyarakat sekitar kota Kudus berasal dari nama gunung, yakni Gunung Muria. Gunung Muria itulah tempat di mana kini Sunan Muria dimakamkan. Gaya dakwah Sunan Muria pada umumnya mengambil metode yang digunakan ayahnya, Sunan Kalijaga, yakni menggunakan kesenian. Namun, Sunan Muria lebih senang tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota dan tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama. Ia juga turut mengajarkan cara bercocok tanam, jual beli dan melaut kepada rakyat jelata. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah anak dari Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Ayahnya lain lagi, nama ayah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, tokoh Mesir keturunan Bani Hasyim dari Palestina. Sunan Gunung Jati belajar agama dari berbagai negara. Sejak usia 14 tahun, ia sudah belajar agama dari para ulama di Mesir. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya seorang wali yang menjadi kepala pemerintahan. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon atau dikenal dengan Kesultanan Pakungwati dengan restu dari para ulama lainnya untuk menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak. Ia memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon hingga ke pedalaman Pasundan. Di usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mengundurkan diri dari pemerintahan untuk fokus berdakwah. Tampuk kekuasaan diserahkan pada Pangeran Pasarean. Ia meninggal di tahun 1568 pada usia 120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati.